Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Gilang menatap pada Dea yang kini berdiri di hadapannya, tidak jauh dari pintu ruangan UGD. "Ada apa lagi, Kak?" tanya Dea malas. Entah apa lagi yang ingin ditanyakan oleh Gilang. "Aku tahu, kamu pasti tahu apa arti dari perkataan dokter tadi," ucap Gilang, membuat Dea mengernyit. "Perkataan apa sih, Kak? Kak Gilang kan tahu, saya baru aja datang. Saya mana dengar apa yang dokter bilang tadi," ucap Dea dengan melipat tangan di depan dada. Lama-lama dia akan darah tinggi karena Gilang. Meski ia masih memiliki rasa simpatik pada pria di hadapannya, tapi tetap saja Hana sudah bahagia bersama dengan Revan. Lalu pria ini ingin jadi orang ketiga. Yang benar saja. Gilang menghembuskan nafasnya, lalu kembali berucap, "Dokter mengatakan jika hal yang dialami Hana adalah hal wajar, yang sering dialami oleh ibu hamil. Maksudnya apa?" tanya Gilang, yang hanya mendapat tatapan datar dari wanita di hadapannya. "Bukankah hal itu sudah jelas, Kak? Wajar dong seorang wanita mengalami hal itu saat ia punya suami." "Bukankah sudah jelas?" jawabannya, ucap Dea membuat Gilang terdiam. Dea menggelengkan kepalanya, lalu kemudian berbalik untuk ke ruangan UGD melihat keadaan Hana. Sedang Gilang menyentuh dadanya yang terasa nyeri saat ini. Hana hamil, anak Revan. Apa dia masih memiliki kesempatan? Gilang mengusap wajahnya kasar, lalu kembali meneguhkan hatinya. Meski Hana hamil, ia bersedia untuk menjadi ayah dari anak yang dikandung Hana. Hal yang harus ia lakukan sekarang adalah membawa Kinara kembali ke hadapan Revan dan keluarga. Dea menghentikan langkahnya saat tiba di depan ruangan UGD dan mendapati Gavin yang berdiri tidak jauh darinya, tengah bercengkrama dengan keluarga pasiennya. Hati Dea menghangat melihat hal itu, dan tersentak saat tiba-tiba tatapannya bertemu dengan tatapan mata Gavin. Pria itu tersenyum manis pada Dea, namun tersirat sedikit kesedihan di sana, yang entah karena apa. Gavin berjalan menjauh dari ruangan rawat pasiennya, dan Dea yang melihat hal itu semakin bingung. Apa dia melakukan kesalahan? Dea menepuk keningnya. Kenapa dia jadi seperti ini? Dia bahkan tidak memiliki status yang jelas dengan Gavin. Pacaran tidak, teman juga tidak, yang ada hanyalah teman omnya. "Dea, jangan terlalu banyak pikiran. Ingat satu hal, jika dia jodohmu, maka dia pasti akan hidup bersamamu hingga tua nanti, hingga maut memisahkan," batin Dea lalu segera masuk ke dalam ruangan UGD dan terkejut melihat hal yang terjadi di dalam sana. "Wah, Om jahat. Aku gak mau ngomong sama Om," ucap Hana di sela-sela tangisnya saat Revan tak mengabulkan keinginannya. Revan mengusap wajahnya kasar. Bagaimana mau mengabulkan keinginan Hana? Jika keinginan itu sangat sulit untuk dikabulkan sekarang juga, jika ingin menunggu beberapa hari, mungkin bisa. "Yang lain saja sayang," bujuk Revan, yang kini mulai menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. "Aku gak mau, aku mau makan keju yang langsung dari Paris sekarang juga," ucap Hana dengan sedikit berteriak, lalu mulai menyembunyikan wajahnya di pahanya yang ditekuk. Bella yang sedari tadi di sana, memilih untuk diam, karena ia takut jika berbicara dan membuat Hana sadar akan keberadaannya, yang mungkin akan membuat ia dalam masalah. "Dia kenapa?" tanya Dea yang kini berdiri di samping Bella yang berdiri tidak jauh dari sepasang suami istri itu. "Masa permintaannya aneh? Bahkan lebih aneh dari kata-kata yang sering aku ucapkan," ucap Bella membuat Dea mengernyit. "Maksudnya?" tanyanya. Ia benar-benar tidak mengerti. Bella menghembuskan nafasnya mendengar hal itu. Kadang dia kelebihan pintar dan bijak, kadang juga terlihat seperti orang yang tidak tahu apa-apa. "Kamu kan calon dokter, masa nggak tahu sih?" ucap Bella membahas jurusan yang diambil sahabatnya itu. Dia memutar bola matanya malas. Memang dia mengambil jurusan kedokteran,
Tapi kan tidak mungkin dia mengetahui apa yang diinginkan oleh wanita hamil yang aneh di hadapan mereka itu. Masa dia mau makan keju yang dari Paris? Langsung dari sana. Gak mau kalau yang di toko atau dimanapun yang dijual di kota ini. Pokoknya langsung dari Paris. Itu pun harus sekarang juga. Gak mau nunggu 1 jam atau 2 jam. Jelas Bella membuat dia mematung dengan mulut yang sedikit terbuka. What? Yang benar saja. Ngidam kok kelebihan aneh sih? Ucap Dea tidak percaya. Tiba-tiba pintu ruangan UGD terbuka, menampilkan Gilang yang berjalan mendekat ke arah Hana yang masih menangis sesenggukan. Dea dan Bella terdiam melihat hal itu. Mereka berdua menelan saliva mereka dengan susah payah. Hana, panggil Gilang lembut, membuat Revan menoleh dan menatapnya dengan tatapan penuh permusuhan. Hana mendongak dan menatap Gilang yang tersenyum lembut padanya. Kak Gilang, ucap Hana dengan sesekali sesenggukan. Gilang tersenyum melihat hal itu, lalu semakin mendekat pada Hana. Tapi dengan cepat tangan Revan terbentang, hingga membuat Gilang menghentikan langkahnya lalu menoleh pada omnya itu. Aku hanya ingin membujuknya, ucap Gilang dengan wajah datarnya, lalu menyingkirkan tangan Revan yang menghalangi jalannya. Kamu kok nangis sih? Nanti matanya sembab loh, ucap Gilang dengan menyeka air mata yang membasahi pipi Hana dengan ibu jarinya. Apa yang kau lakukan? Ucap Revan dengan tangan yang terkepal kuat. Ia tidak suka melihat Gilang menyentuh pipi istrinya. Apalagi Gilang itu adalah mantan Hana. Gilang menghembuskan nafasnya, lalu menoleh perlahan pada Revan yang wajahnya sudah merah padam menahan emosi. Aku hanya ingin membuat dia berhenti menangis, Om. Apa kau tega membuat Hana menangis terus-menerus? Itu akan sangat tidak baik bagi janin yang ada di dalam perutnya, ucap Gilang panjang lebar, lalu kembali fokus pada Hana yang hanya menatap dalam diam Om dan keponakan itu. Revan berusaha mengatur nafasnya untuk tetap tenang, meski sebenarnya ia tahu bahwa Gilang memiliki maksud tersembunyi. Tapi untuk saat ini, dia akan tenang dan tidak memukul Gilang di depan Hana. Dia akan tenang dan tidak memukul Gilang di depan Hana. Bagaimana jika kita makan yang lain aja? Ada banyak hal yang enak selain keju dari Paris. Kita bisa makan masakan Om Revan. Rasanya enak sekali loh. Kau sudah mencobanya kan? Tanya Gilang, mencoba membuat Hana melupakan hal yang diinginkannya tadi. Hana menyeka air matanya seperti anak kecil, membuat Gilang gemas dan mencubit gemas pipi Hana, dan seketika membuat mata Revan melotot sempurna. Apa yang kau lakukan, Gilang? Bentak Revan, membuat Hana terkejut. Sedang Gilang dengan malas menoleh pada Revan. Aku hanya mencoba menghiburnya, ucap Gilang. Lalu dengan cepat Revan mendorong tubuh Gilang menjauh dari Hana, dan kini Revan berdiri di hadapan istrinya menatap ke arah Gilang dengan Hana yang menatap punggungnya. Gilang dan Revan saling melempar tatapan tajam ke satu sama lain, seolah tatapan mereka akan membunuh salah satu dari mereka. Bella dan Dea lagi-lagi menelan saliva mereka dengan susah payah, lalu bertukar pandang satu sama lain. Kok Hana harus berada di antara keponakan dan om yang gila seperti ini sih? Batin Dea dan Bella, lalu kembali menatap ke arah Hana, Revan, dan Gilang.